Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video lanjutan dari video kemarin ya. Kalau kemarin kita sudah bikin PO, sekarang kita akan proses selanjutnya yaitu kedatangan barang, di mana kita akan menerima barang dari PO yang sudah kita buat kemarin dan supplier yang mengirim. Oke, saya login dulu. Untuk kedatangan barang, posisinya ada di menu kedatangan barang ya. Ada di menu kedatangan barang. Nah, di kedatangan barang ini sama seperti kemarin, ketika Anda klik aplikasi menu kedatangan barang, maka akan ketemu dengan yang namanya halaman indeks ya. Ini ada parameter-parameter yang bisa digunakan untuk melakukan pencarian. Nah, karena di sini kita akan membuat kedatangan barang baru, maka kita bisa klik tombol baru. Klik baru. Ya, sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu, kedatangan barang ini digunakan untuk menginputkan tiga jenis data ya. Yang pertama adalah PO supplier, yaitu PO yang tujuannya untuk membeli barang, jadi barangnya datang. Yang kedua adalah exit note ya, barang konsinyasi, barangnya datang juga. Yang ketiga adalah untuk retur ya, jadi penerimaan retur. Oke, karena kemarin contohnya ada dua, saya buka dulu. Contohnya ada dua, yaitu exit note dan ya di ini kemarin ya ada dua ini, yang satu exit note, yang satu ke new tab, open new tab, yang satu exit note ya, exit note, yang satu milik pribadi. Nah, sekarang saya akan contohkan bagaimana menginputkan kedatangan barang yang milik pribadi terlebih dahulu. Yang pertama, dokumennya di sini kita pilih yang surat jalan. Lalu nomor dokumen surat jalan dari supplier kita inputkan. Oke. Lalu panggil suppliernya. Di sini suppliernya siapa? Oh, Visicem Inti Prima. Kalau panjang ini bisa di search Visicem Inti Prima. Oke, tunggu sebentar. Ini ada nomor PO-nya. Nomor PO-nya yang dipakai adalah 00722. Ya, dipakai 00722. Oke. Nah, perhatikan ini ada 00822 Visicem Internasional. Coba kalau saya ganti Visicem Internasional ya. Oke, pilih kosong. Kenapa kok kosong? Karena tipenya di sini adalah surat jalan. Tapi kalau tipenya di sini saya ganti exit note ya, lalu di sini saya pilih yang Visicem search Visicem Internasional. Nah, maka kodenya nomor PO-nya akan muncul ya. Jadi surat jalan ini hanya berfungsi untuk PO-PO yang sifatnya adalah barang milik pribadi, bukan konsinyasi ya. Bukan konsinyasi. Saya pilih lagi Visicem Inti Prima. Oke, nah di sini udah yang ini saya masukkan dulu nomor dokumennya. Lalu saya pilih gudangnya. Barang ini diterima di gudang yang mana? Saya pilih, karena di sini cuma ada satu, saya pilih good stock. Lalu saya tambah data barang. Oke, saya cari. Kenapa kok saya langsung cari, tidak pakai cari barang, tidak pakai search seperti yang saya sarankan ketika di PO? Karena barang yang muncul di list ini adalah barang-barang yang hanya dimasukkan pada PO. Nah, di sini hanya ada 3 dan di sini hanya keluar 3. Untuk yang surat jalan, sedangkan untuk yang exit note nanti akan liar. Jadi barangnya bisa ditambah. Jadi tidak selalu harus sama dengan PO yang sudah dibikin. Bedanya itu ya. Nah, ini saya praktekkan. Kalau ini adalah exit note ya. Saya masukkan datanya dulu. Visicem Internasional. Saya pilih ya, good stock, oke. Tambah barang, saya cari lagi. Nah, beda ya. Nah, barangnya akan muncul semua. Ya, ini adalah barang-barang yang tipenya adalah konsinyasi. Ya, yang tipenya sudah di-set sebagai konsinyasi sehingga bisa diinput secara liar di sini. Jadi tidak harus sama dengan yang ada di PO. Ya, seperti ada di PO. Oke ya. Nah, jadi tidak harus sama dengan yang ada di PO. Nah, karena ini bisa bebas ya. Ini untuk yang exit note, hanya berlaku untuk yang exit note. Nah, selanjutnya saya kembalikan lagi ke surat jalan. Visicem Inti Prima. Oke, pilih. Oke ya.
Saya masukkan. Oke, ini saya masukkan semua, saya pilih close. Nah, yang namanya surat jalan itu kan sesuai dengan barangnya. Nah, di sini harus diinputkan batch number-nya sesuai dengan yang didatangkan. Batch number-nya nomornya berapa? Misal amisol ada ini ya. Nah, ini bisa ditambahkan lagi. Nanti kita bisa tambahkan lagi si amisol. Oke, pilih. Nah, seperti ini. Tapi untuk yang tidak ada batch number-nya tidak bisa ditambahkan lagi. Oke ya, kalau centang pilih. Nah, tidak bisa. Ya. Jadi syaratnya kita bisa menggunakan dua nama barang yang sama apabila salah satunya sudah dimasukkan batch number-nya. Oke. Selanjutnya di sini adalah quantity. Quantity ini adalah berapa barang yang datang sekarang, disesuaikan dengan yang datang. Satuannya sudah disamakan dengan yang sudah disetting di data barang. Expired date-nya boleh diisi, boleh dikosongi. Bebas ya, expired date-nya boleh diisi, boleh dikosongi. Aturan ini berlaku untuk barang exit note ataupun barang dari surat jalan ya, dari PO biasa. Jadi sama. Oke. Seperti ini ya. Nah, ini misal saya isi seperti ini dulu, 1, 1, 2. Sebenarnya belinya berapa sih? Sorry. Belinya itu 150, 50, 50. Oke, lumayan banyak ya. Bisa contohkan aja yang datang ini misal yang datang cuma 2, ini yang datang 10, ini yang datang 10, yang kosongan ini 6. Oke ya, sudah ya. Ini bisa kita kasih catatan bebas ya. Nah, kayak begini. Kalau sudah ini bisa kita simpan. Saya klik simpan. Oke. Search. Nah, sekarang kita sudah punya yang namanya surat jalan. Nah, efeknya apa surat jalan? Efeknya adalah ini ya tadi surat jalannya. Saya kembali dulu. Saya kembali 722 berarti ini ya. Nah, ini saya cek histori kedatangan barangnya. Nah, di sini sudah ada kedatangan barangnya ya. Kuantiti terpenuhnya pun juga sudah terisi. Nah, ini fungsinya adalah histori kedatangan barang di PO yang kemarin. Nah, jadi kuantitinya datangnya tanggal sekian, barangnya sekian. Nanti kalau ada inputan surat jalan lagi, dia akan menambah lagi. Terus, begitu terus. Nah, begitu ya. Nah, bagaimana dengan yang exit note? Nah, saya contohkan juga untuk yang exit note. Oke, sebelumnya kalau mau menghapus harus di view dulu ya. View, nah baru bisa dihapus. Oke, jadi tidak bisa langsung dihapus gelondongan, tapi hapusnya harus dilihat dulu datanya. Oke, pastikan bahwa datanya yang mau dihapus itu benar, baru diklik hapus. Oke. Nah, sekarang saya akan contohkan untuk yang exit note. Nah, ini ada exit note, nomor dokumen 001. Oke, pilih Visition Internasional. Lalu pilih yang ini. Oke, good stock. Oke, pilih data. Oke, saya lupa barangnya apa. Barangnya adalah Cyclone, Hexagon, sama Polyethyl Glycol. Cyclone-nya aja yang saya masukkan. Dua-duanya nggak apa-apa deh. Saya tambahkan Examus ini ya. Saya nggak tahu itu apa. Bisa tambahkan aja. Oke, sudah. Oke ya, saya biarkan aja batch number-nya kosong. Biar lebih cepat. Ini mau saya isi berapa sih ambilnya? Oke, 50 aman. Ini mau saya isi 10. Ini 10. Ini yang Examus ini 20. Oke, selesai. Catatannya bisa diisi bebas. Oke, kalau sudah simpan. Oke. Ya, tersimpan ya. Padahal nomor barang padahal list barangnya beda, tapi masih bisa tersimpan. Nah, seperti itu. Kita kembali lagi ke exit note, manage supplier. Coba kita lihat kedatangan barangnya. Nah, ya, kedatangan barangnya seperti ini. Jadi yang di atas kuantiti terpenuhnya terisi, tapi yang di bawah ada tambahan Excalmus. Jadi dari PO ini ternyata exit note-nya itu ada tambahan, yaitu Excalmus sekian 20 bag. Oke, jadi seperti itu ya untuk kedatangan barang. Jadi kedatangan barang ini efeknya selain ke PO juga efeknya ke stok. Kita masuk ke stok ya. Untuk melihat stok ada di stok gudang, data stok. Oke ya. Pilih gudangnya dulu good stock. Nah, di sini ada keterangan ya, 103 barang stoknya di bawah atau sama dengan minimum stok.
Ini berarti ada 103 barang yang jumlah total stoknya itu kurang dari yang sudah ditetapkan pada setting barang ya. Listnya nanti bisa dilihat di sini. Nah, ini barangnya. Nah, ini kebetulan masih 0 semua. Karena itu dia muncul. Klik lagi di sini untuk nutup. Pilih kategori. Kalau nggak usah ya, diklik aja good stock. Oke, cek. Nah, ini dia. Nah, ini dia stoknya. Oke ya, ini adalah stok-stok tadi yang sudah kita inputkan. Ini dilihat masih dalam kilo, jadi dia pakai satuan yang paling kecil. Kalau mau diganti bisa. Ya, silakan diganti sesuai dengan kebutuhan. Mau lihatnya berdasarkan apa. Gitu ya. Nah, seperti ini 45 file, 20 kayak gitu. Oke ya. Jadi seperti itu. Ini adalah ini dalam kilogram, tadi dalam apa? Pack ya. Pack pack 15 kilo. 26 pack. Ini yang bag berapa sih? 20 kilo. Nah, ini ya, 20 bag 20 kilo. Jadi kita punya 20 bag yang isinya 20 kilo. Nah, ini adalah stoknya. Jadi efeknya adalah dia akan masuk ke stok. Selain itu, kita juga bisa cek di kartu stoknya. Efeknya juga di kartu stok. Kalau kartu stok kita harus nyebutkan secara detail ya. Kategori barang. Nah, ini yang sulit. Kategori barangnya apa ya? Kamus itu kategori barangnya, cari di master barang dulu karena saya nggak hafal. Kamus masih yakin aja biar cepet. Kamus ketemu nggak ya? Masih nggak? Berapa halaman sih? Oke. Kamus mana? Kamus kok sulit banget sih. Cari di sini aja. Nggak kelihatan. Nah, ini dia. Ini tipenya kategorinya VIP. Nah, ini tadi saya mau ngapain? Kartu stok. Kategori barangnya yang VIP. VIP barangnya ini bisa di search Kamus. Nah ini. Oke. Saya tinggal di tanggal sekian ya. Filter. Kamus batch numbernya berapa tadi yang masuk? Kamus. Oh, sorry, Kamus itu exit note ya. Karena exit note dia nggak masuk ke ini ya, ke apa? Ke kartu stok. Yang masuk di kartu stok itu yang bukan exit note ya. Jadi kedatangan barang biasa. Intinya untuk kartu stok kita harus nyebutkan secara detail ya. Dari gudangnya, kategorinya, nama barangnya, kalau perlu sampai batch numbernya. Itu harus detail ya. Kalau untuk kartu stok pencariannya. Sorry, saya lupa tadi Kamus ini karena dia barang exit note dia nggak muncul di kartu stoknya. Jadi efek dari surat jalan itu yang pasti dia akan menambah stok ya. Dia akan menambah stok di sini dan juga dia akan menampilkan ini histori kedatangan barang. Jadi untuk kedatangan barang, yang kedua adalah kedatangan barang itu fungsinya adalah yang tipe dokumennya adalah surat jalan itu nanti bisa dibikin untuk jadi invoice. Ya, bisa dibikin untuk jadi invoice. Sebenarnya surat jalan ini ada dua. Yang satu adalah lewat kedatangan barang, yang satu lewat pembelian. Di pembelian ini ada yang namanya surat jalan, tapi bedanya surat jalan yang ini fungsinya adalah untuk surat jalan yang tidak punya barang, ya. Jadi dia hanya surat jalan saja. Contohnya untuk penjualan barang konsinyasi. Pembelian PO ke suppliernya kan surat jalannya datang tanpa barang karena barangnya sudah dikirim sebelumnya. Itu. Salah satunya, nah ini ada Visicem Inti Prima. Visicem Inti Prima ini juga masuk di sini karena dia tipenya adalah surat jalan. Ya, sedangkan yang tadi
Nah, yang Visicem internasional tidak masuk di fasilitas surat jalan. Kenapa? Karena di fasilitas surat jalan hanya untuk yang tipenya surat jalan. Nah, surat jalan ini nanti akan lebih detail saya tampilkan ketika nanti untuk tutorial urutan penjualan barang konsinyasi ya. Jadi ini sekarang kedatangan barang secara normal dulu untuk PO dan transaksi yang normal. Tapi kalau untuk surat jalan ini hubungannya nanti dengan penjualan barang konsinyasi. Oke, untuk video tutorial kedatangan barang cukup sekian. Semoga tutorial ini bisa membantu untuk pekerjaan harian. Jika ada yang ditanyakan bisa langsung menghubungi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.